Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kamu rasakan tapi sulit untuk dijelaskan. Kenapa hidup terasa lelah padahal tidak sedang mengalami masalah besar? Pernah nggak kamu ada di fase di mana hidup kelihatannya baik-baik saja, nggak ada konflik besar, nggak ada kehilangan. Pekerjaan masih berjalan seperti biasa, hubungan dengan orang sekitar juga terlihat normal. Tapi entah kenapa, setiap bangun pagi rasanya berat sekali. Menjalani hari terasa hampa, dan energi rasanya cepat banget terkuras. Kamu mungkin merasa bingung dengan kondisi ini, karena kamu merasa tidak punya alasan yang jelas untuk mengeluh. Akhirnya, kelelahan ini hanya kamu pendam sendiri. Kamu mungkin bilang ke diri sendiri, aku seharusnya bersyukur, tapi jauh di dalam hati, kamu justru merasa semakin lelah. Masalah ini sebenarnya sangat sering terjadi, dan alasannya adalah karena kelelahan tidak selalu datang dari masalah besar yang terlihat jelas. Seringkali, kelelahan justru lahir dari hal-hal kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. Tuntutan untuk selalu kuat di depan semua orang. Tuntutan untuk selalu produktif dan tidak boleh berhenti. Tuntutan untuk selalu responsif setiap saat. Dan yang paling berat, tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Semua tuntutan ini menggerogoti energi kita secara perlahan tanpa kita sadari. Kita hidup di dunia yang seolah menormalisasi rasa lelah. Capek dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan, burnout sering dianggap sebagai tanda bahwa kamu adalah seorang pekerja keras. Akibatnya, kalau kamu berhenti sebentar untuk menarik napas, kamu langsung merasa bersalah. Kalau kamu memutuskan untuk istirahat, kamu merasa takut tertinggal dari yang lain. Lingkaran setan ini membuat kita terus berlari sampai akhirnya banner-banner tumbang. Kalau kamu merasa pembahasan ini penting, jangan lupa untuk like dan share video ini. Karena ada banyak sekali orang di luar sana yang merasa lelah tapi tidak sadar. Kenapa kelelahan tanpa masalah besar ini juga sering terjadi? Karena kita terlalu jarang jujur pada diri kita sendiri. Kita seringkali menoleransi hal-hal yang sebenarnya menguras energi kita. Misalnya, obrolan basa-basi yang sebenarnya tidak kita nikmati. Pekerjaan yang tidak lagi memberi makna, tapi kita takut untuk meninggalkannya. Atau hubungan yang terasa datar, tapi kita tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. Pelan-pelan, hidup kita mulai diisi dengan berbagai macam kewajiban, bukan lagi keinginan. Kita melakukan banyak hal yang seharusnya kita lakukan, tapi hampir tidak ada ruang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar kita nikmati. Dan tubuh kita punya cara sendiri untuk memprotes dengan rasa lelah yang datang tanpa sebab yang jelas. Ada juga faktor mental lain yang jarang sekali dibicarakan, yaitu terlalu lama hidup dalam mode bertahan atau survival mode. Mungkin dulu kamu pernah melewati masa-masa sulit, dan meskipun sekarang kondisinya sudah aman dan stabil, tubuh dan pikiranmu masih berada dalam mode siaga. Otot-otot masih tegang, pikiran masih waspada, seolah-olah ancaman masih ada di depan mata. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar bisa beristirahat sepenuhnya. Bahkan, saat sedang tidak ada masalah apapun, energi kita terkuras hanya untuk menjaga kewaspadaan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Kalau sejauh ini kamu merasa apa yang aku sampaikan ini kena banget sama kamu, kamu bisa subscribe channel ini sekarang karena topik-topik seperti ini seringkali tidak dibicarakan, padahal banyak sekali yang mengalaminya. Kita juga sering merasa lelah karena kita memikul terlalu banyak peran sekaligus dalam hidup. Kita berusaha menjadi anak yang bisa diandalkan, teman yang selalu ada kapanpun dibutuhkan, pekerja yang serba bisa dan kompeten, serta pasangan yang selalu pengertian. Semua peran ini mungkin terlihat ringan jika dilihat satu persatu, tapi menjadi sangat berat saat harus kita jalani secara bersamaan. Setiap hari, kita terus-menerus berganti topeng sesuai dengan situasi. Dan ini sangat menguras energi mental kita. Yang membuat kelelahan ini bertahan lama adalah kebiasaan kita untuk mengabaikannya. Kita seringkali menunggu sampai benar-benar jatuh
dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita mengakui bahwa kita butuh jeda. Padahal, kelelahan adalah sebuah sinyal penting dari tubuh, bukan sebuah tanda kelemahan. Tubuh kita sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dan perlu diperbaiki. Lalu, kenapa perasaan ini rasanya semakin sering muncul di zaman sekarang? Jawabannya sederhana. Karena kita jarang sekali memberi ruang untuk diri kita sendiri tanpa adanya tuntutan apapun. Kita jarang sekali bisa duduk diam tanpa merasa harus produktif. Kita jarang bisa beristirahat tanpa merasa bersalah. Kita merasa hidup ini harus selalu punya tujuan besar berikutnya. Padahal, terkadang kita hanya butuh untuk sekadar ada dan bernapas. Kalau kamu merasa capek tapi tidak tahu kenapa, mungkin masalahnya bukan ada di hidupmu yang penuh masalah, tapi ada di cara kamu menjalani hidup yang terlalu penuh tanpa ada ruang untuk bernapas. Coba sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali aku benar-benar melakukan sesuatu hanya karena aku ingin, tanpa ada tuntutan hasil? Kapan terakhir kali aku istirahat dengan tenang tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun? Kalau kamu pernah berada di fase lelah tanpa alasan yang jelas ini, coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Ceritamu bisa menjadi validasi bagi orang lain yang selama ini merasa aneh atau sendirian dengan kelelahan yang mereka rasakan. Ingat, kamu boleh merasa capek, meskipun hidupmu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Perasaanmu itu valid, dan jangan lupa share video ini. Siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang selama ini selalu tersenyum, tapi diam-diam merasa kelelahan dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.